Tanggal 20 Juni lalu, Pusat Data Nasional lagi-lagi diretas, guys. Indikasi serangan ransomware akhirnya diakui juga nih sama si Budi Ari. Nah, serangan ini bukan hanya mengganggu layanan publik yang vital-vital nih, tapi juga mengancam keamanan data kita semua, jutaan warga negara Indonesia, guys. Nah, insiden ini menyoroti apa? Kerentanan infrastruktur digital negara kita. Dan menimbulkan pertanyaan serius, guys, tentang kesiapan Indonesia dalam menghadapi ancaman cyber yang semakin canggih di depannya nanti nih. Hobi kok kebobolan. Kalau di Jepang, pejabat terkait nih udah harakiri, guys. Bermula di tanggal 20 Juni kemarin nih, PDN diserang oleh ransomware. Yang mengakibatkan apa? Pada gangguan lah di beberapa layanan publik, termasuk layanan, keimigrasian. Nah, ini kebetulan kejadian sama gua waktu di Bali, guys. Temen gua begitu sampai di airport Ngurah Rai nih, dia dari Tokyo, sekitar landingnya di sana itu jam 5 sore waktu setempat. Dia udah bilang, gila, udah ada antrian yang panjang banget di loket imigrasi Ngurah Rai. Nah, menurut dia ada ribuan wisatawan, guys, yang harus nunggu dan dilayani. Lu gila loh, secara manual. Paspor penumpang satu-satu difotoin pakai HP-nya petugas secara manual, guys. Lu bayangin kan lamanya kayak gimana. Nah, ternyata gue baru tahu layanan keimigrasian di bandara udara di seluruh Indonesia lagi down. Bukan cuma di Ngurah Rai. Gue pikir kan hanya di Bali aja nih. Akibatnya, pemeriksaan keimigrasian di seluruh bandara udara di Indonesia terganggu dong, iya kan? Termasuk apa? Sistem autogate, aplikasi pengajuan visa. Nah, ini izin tinggal juga trouble, guys. Yang lebih parah lagi, sistem cekal online bermasalah dan layanan M-Passport. Jadi semuanya bermasalah. Gila kan? Nah, temen gua baru keluar dari airport itu, Ngurah Rai itu sekitar jam 7 jam 8-an. Padahal dia itu landing di Ngurah Rai jam 5 sore. Kacau. Layanan keimigrasian yang sempat terganggu, ini menunjukkan apa? Bagaimana serangan cyber dapat menghambat, guys, layanan penting yang berdampak langsung pada kita semua masyarakat. Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS yang terkena ransom nih, serangan, menurut Hinsa, Kepala BSSN, itu berlokasi di Surabaya. Data pribadi warga negara Indonesia kita semua terancam bocor, yang berulang kali nih dapat disalahgunakan untuk berbagai kejahatan. Seperti ini, pencurian identitas, penipuan, siap-siap lo pada lo. Nah, selain tebusan yang diminta nih, biaya pemulihan nih, dan peningkatan keamanan sistem pasca serangan. Emang lo pikir nggak memerlukan investasi yang besar? Perlu, guys. Ini kalau di Jepang, sampai ada peristiwa seperti ini, udah pasti, men, pejabat terkait pasti mengundurkan diri. Tapi gue nggak tahu kalau di Wakanda ya. Nah, dengan insiden ini berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dalam melindungi apa? Data pribadi kita semua. Lu juga lu, kameramen, hati-hati. Nah, waktu itu kan ada kejadian dong, Biorka. Nah, terus gimana tuh solusinya? Sekarang kita kena palak sama reman cyber. Ini gimana nih, cuy? Gila kan itu? Serangan terhadap PDN Indonesia ini merupakan peringatan keras loh tentang pentingnya keamanan cyber di era sekarang digital. Nah, meskipun pemerintah nih telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi situasi ini, insiden tersebut menunjukkan, guys, perlunya apa? Peningkatan signifikan dalam strategi keamanan cyber kita. Jangan IKN aja yang diurusin. Dengan ancaman yang terus berkembang nih, Indonesia harus tetap waspada, proaktif dong dalam melindungi infrastruktur digitalnya dan data warganya. Hanya dengan pendekatan komprehensif, kita dapat berharap untuk menghadapi tantangan keamanan cyber di masa depan dengan yang lebih baik lagi. Menurut gue, serangan ini menunjukkan apa? Perlunya peningkatan keamanan dong
pada infrastruktur digital nasional. Terutama mengingat nih PDN kan digunakan oleh puluhan kementerian loh, bahkan mungkin ratusan lembaga. Gila kan? Negara kita perlu meningkatkan kapasitas dalam mendeteksi dan merespon ancaman cyber yang semakin canggih. Oke? Mengingat sifat global nih dari ancaman cyber itu, perlu dong kerjasama internasional dalam berbagai informasi. Oke? Dan praktek terbaik menjadi sangat penting. Perlunya peningkatan kesadaran guys tentang keamanan cyber di semua tingkatan pemerintahan. Jangan gaptek lo, jangan anak lo nanti yang disuruh lagi. Masyarakat menjadi prioritas nih, oke? Perlunya apa? Investasi dalam teknologi keamanan juga cyber yang terbaru untuk mengantisipasi ancaman yang terus berkembang. Gimana investor mau datang coba rame-rame invest di sini, di IKN? Ya, orang elu ngelindungin data kita semua aja bobol mulu. Iya kan? Yang ada investor itu takut guys, nyemplungin cuan di sini. Takut datanya pada bocor nanti kemana-mana. Paham? Nah, penolakan pemerintah untuk membayar tebusan, nah ini bagus lah, tegas sikap, oke, terhadap kejahatan cyber. Tapi nih juga menekankan pentingnya memiliki sistem dong, cadangan, dan rencana pemulihan yang kuat. Dengan ancaman yang terus berkembang, Indonesia harus tetap waspada guys, dan proaktif menurut gue dalam melindungi infrastruktur digitalnya dan data kita semua, warganya. Gue Singgi, ciao.